Bagaimana supaya sholat kita meningkat? Kata para ulama, sebelum sholat banyak zikrullah, subhanallah, subhanallah, dengan penuh mengagungkan. Kemudian sebelum sholat banyak baca Quran. Dan kalau baca Quran itu tanamkan dalam hati, ini surat dari Allah dibawa Rasulullah untuk nasihati saya. Maka baca Quran itu dengan merasa dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum sholat banyak zikir, kemudian banyak baca Quran, kemudian yang ketiga banyak doa, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak doa. Kalau tiga ini kita buat sebelum sholat, insya Allah sholat kita akan ada peningkatan. Itu kata Maulana Umar rahimahullah begitu itu. Bagaimana sholat kita nanti isya ini kalau masih hidup? Lebih baik dari maghrib tadi. Maka nanti sudah azan, biasanya masih nunggu beberapa saat. Nah, kesempatan, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak doa. Ya Allah, terimalah sholat saya ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima sholatnya para nabi, para rasul, para walimu. Jadikan sholat ini kebahagiaan dunia akhirat. Kata para ulama, kalau kamu mau sholat, tanamkan dalam hati bahwa sholat ini akan menyelesaikan semua masalah kamu. Karena sholat itu menghadap kepada Allah, penguasa alam semesta, yang bisa menyelesaikan semua masalah dunia akhirat. Maka tanamkan dalam hati ketika mau sholat, dengan sholat ini akan selesai masalah dunia saya dan masalah akhirat saya juga. Insyaallah malaikat. Kemudian Allah Ta'ala, untuk memperbaiki amal kita setelah sholat, kita perlu belajar ilmu, baik ilmu masail maupun ilmu fadhail. Ilmu fadhail itu semulaikan ada tandanya ilmu fadhail masuk di dalam hati kita ini. Tandanya ilmu fadhail masuk dalam hati, apa saja yang kita pikirkan ada pahalanya apa tidak. Dah, itu aja yang kita pikirkan. Ini ada Honda, Yamaha, Kawasaki, kamu pilih mana? Milih-milih begitu, ada pahalanya apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah seadanya aja lah. Rawon, soto, gulai, sego pecel, mana yang kamu pilih? Milih-milih itu ada pahalanya apa enggak? Enggak ada pahalanya, sudah seadanya aja, semua bawa sini. Shalom alaikum. Kalau orang itu pikirannya, saya milih ini bukan, belum ahli ilmu. Ahli ilmu itu bukan saya milih ini, saya ada pahalanya apa enggak? Yang paling banyak pahalanya itu yang saya pilih. Kamu ingin sholat di rumah apa sholat di masjid? Pahalanya banyak mana? Banyak di masjid. Oh, ke masjid saja. Ini tandanya ahli ilmu. Kamu ingin sholat di belakang apa di depan? Pahalanya banyak mana itu, Pak? Banyak di depan. Oh, saya ke depan. Ini di dalam kitab-kitab fikih dikatakan mulaikan al-ithar fil ibadati makruh, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah ini makruh. Kadang-kadang kita ini perasaan kita berbuat baik, tapi karena tidak ngaji padahal berbuat buruk. Itu kita persilahkan teman kita, monggo Pak, maju kok, monggo. Silahkan maju, saya di belakang saja. Ini makruh ini kok. Ini kan ikram tamu, itu bukan ikram tamu. Ikram tamu itu kamu bawakan sate gulai sana. Bukan ikram tamu itu kamu persilahkan dia untuk sholat di shop awal, kamu sholat di shop kedua. Enggak. Itu makruh, seolah-olah kamu itu enggak perlu pahala jadinya itu. Maka tidak disukai dalam agama begitu. Jadi kalau sholat itu malah rebutan ke depan.
Jangan monggo. Oh, ora tau ngaji. Lho niki ikram kok bukan ikram itu. Kamu tuh apa nggak perlu pahala? Ya perlu. Oh. Jadi kita harus rebutan. Itu semuanya kan kalau Nabi wudu itu para sahabat itu rebutan mencari bekas air wudunya itu. Keroyokan sampai 2 sak. Nabi tidak mengatakan, hei sahabat-sahabatku nggak usah keroyokan, antri, tidak. Karena keroyokan urusan begini ini menunjukkan kecintaan kepada agama. Di keroyokan, kalau keroyokan kebaikan itu bagus. Kalau keroyokan nasi lah itu nggak bagus. Insya Allah kan. Keroyokan barokahnya Nabi, desek bagus. Maka nanti kalau sholat Isya keroyokan sepapal, insya Allah. Alah, saya di belakang saja, ikram orang-orang tua biar ke depan. Ini bukan ikram. Ini nudune bayan ngantuk yang ini ki. Insya Allah kan. Tandanya orang itu masuk ilmu masail dalam hatinya, setiap apa saja yang dipikirkan halal haram, halal apa haram. Ini ada orang bawa uang ke tempat saya, Pak, ini loh saya kasih uang 100.000, nanti coblos saya Pak. Loh lah orang nyoblos kok dikasih uang malahan. Nanti kamu kalau mati bagaimana dicoblos? Ini nggak boleh, kata Pak Kiai, nggak boleh begitu. Kalau nyoblos karena Allah, bukan karena uang, itu namanya suap. Itu namanya suap. Ya, siapa yang sudah terima? Ayo, angkat tangan. Kalau musim pemilu ini, itu yang disuap rakyatnya. Nanti kalau sudah jadi pejabat, yang disuap pejabatnya. Itu suap semuanya kan, nggak boleh itu, dosa. Kalau duit 1.000 ya, sak warungan lumayan. Loh, ini namanya bukan ahli ilmu, itu namanya ahli duit. Duit itu kalau nggak kamu pikirkan halal haramnya, makruh sunahnya, maka nanti nggak akan barokah. Nggak barokah itu nanti kamu belikan tempenya masuk dalam perut, terus membuat ganjel di sini, wiritan ngantuk. Dengar bayan tidak paham. Kalau ngerasani orang semangat. Ini tempe tidak barokah. Gara-gara tempe dari caleg itu. Ini betul mulai kan. Ini kan teman sendiri semua atau ya. Kan nggak apa-apa. Ini calegnya juga banyak di sini. Tapi kan teman sendiri kan nggak apa-apa. Kalau apa? Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu ini penting semalakan. Orang itu dipikir halal haram ini penting. Haram itu lebih bahaya daripada racun. Halal itu lebih bermanfaat daripada obat. Iya itu malaikat. Ini diceritakan oleh dalam satu kitab malaikat. Ada orang tuh sakit-sakitan aja, maka dia ini istikharah, doa pada Allah. Orang zaman dulu tuh begitu. Kalau sakit itu istikharah. Ya Allah, obat saya ini apa ya? Maka dia dapat mimpi. Kamu pergi ke sana loh, ke Yaman. Tempatnya Habib Abdurrahman. Nah, obat kamu ada di sana. Maka dia pergi ke tempatnya Habib ini. Saya itu mimpi, Beb. Kok obat saya di sini? Apa obat saya itu? Maka Habib tadi keluarkan nasi, keluarkan teh, keluarkan air.
Kamu makan ini semua, habisin ya. Nah, loh obatnya apa? Sudahlah kamu makan, habis. Itu obatnya katanya. Akhirnya nasi satu piring itu dihabisin. Setelah nasi masuk perut, loh kok enak. Ini nasi ini dikasih apa, Beb? Dikasih doa apa? Bukan saya kasih doa apa-apa. Cuman saya ini sejak dulu memang hati-hati betul cari beras yang halal betul. Makanan halal betul. Sudah. Enggak saya kasih doa apa-apa. Kamu makan aja. Makan halal itu obat. Coba semalaikan. Maka semalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu hatinya tuh sumpek aja semalaikan. Datang ke seorang kiai, saya ini kok sumpek aja, itu kenapa sih? Minta amalan saya itu. Oh, itu bukan kaitannya bukan dengan amalan. Banyak makanan kamu yang haram atau syubhat. Kamu pergi ke puncak gunung sana loh. Cari makanan-makanan di hutan. Buah-buahan di hutan yang nggak ada pemiliknya itu. 40 hari. Nanti kan plong, sumpeknya hilang. Betul dikerjakan. Orang dulu itu kalau dikasih tahu kiai itu langsung dikerjakan mereka. Bukan diengkel, oh gunungnya aduh nang kono gak ada itu. Terus dia ke puncak gunung di hutan-hutan yang nggak ada pemiliknya. Dia cuma makan makanan buah-buah yang dari situ sampai 40 hari. Begitu 40 hari tiba-tiba pelong, Masya Allah. Apakah ahli surga itu seperti ini ya rasanya? Katanya dia. Nikmat, padahal nggak ada apa-apa di hutan, tapi rasanya hati itu kok nikmat, seneng gitu. Coba semalaikan. Sekarang orang kalau sumpah putar musik, jalan-jalan ke Madiun, tua mbah sumpah, tambah sumpah. Kalau orang dulu enggak, oh ini ada barang syubhat di perut saya ini, maka sumpah terus. Ketika barang-barang yang syubhat itu hilang, biasanya itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu baru hilang itu. Makanan halal murni, Masya Allah, plong. Namanya Allah Ta'ala. Dan bagaimana supaya kita ini bisa mengamalkan agama dengan baik? Kita ini harus banyak zikrullah. Orang yang lalai kepada Allah bagaimana bisa mengamalkan agama? Maka zikir diperbanyak sampai zikir wala taniya fi zikri, zikir 24 jam. Jangan berhenti zikir 24 jam. Awalnya ya zikir 300 pagi, 300 petang, habis sholat, doa masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah. Lama-lama 24 jam tuh hatinya senantiasa ingat pada Allah. Kalau orang sudah begitu, insya Allah akan jadi orang baik. Nggak akan maksiat, nggak bisa. Orang tuh dalam keadaan zikir mau maksiat nggak bisa. Orang yang maksiat itu hanya orang-orang yang lalai hatinya dari Allah.